Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pada saat malam hari ini kita akan kembali lagi untuk menikmati betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah persetia pada malam hari ini. Namun sebelum itu marilah kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih ya Allah, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Bapa. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada di rumah kami, di ruang keluarga kami Tuhan, bersama-sama menyaksikan, menikmati, mengikuti ibadah live streaming pada malam hari ini Bapa. Hanya dua senjata kami Tuhan, hanya doa dan ucapan syukur kepadamu Bapa. Kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, kami boleh tetap menghirup udara segar Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu Bapa. Tuhan, pada malam hari ini kami akan datang kepadamu, akan bersekutu bersama-sama dari rumah-rumah jemaat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, sifat Allah yang maha hadir, yang tidak peduli ruang dan waktu, yang mampu menembus segala dimensi Bapa. Malam hari ini kami akan menikmati betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, pada malam hari ini kami akan merasakannya. Betapa damainya, betapa nikmatnya, betapa enaknya menjadi anak-anak Tuhan. Karena menjadi anak-anak Tuhan adalah menjadi seperti sebuah bejana yang siap dibentuk Bapak. Ini hati kami, ini kerinduan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih 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 Bapak. Kami mengucap syukur Bapak. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari katakan, dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan,
dalam hidupku. Inilah hidup kami kepadamu Tuhan, inilah hidup kami kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup kami Lord, hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Inilah hidup kami kepadamu Tuhan. Hidupku bukan punya kami lagi Tuhan, hidupku bukan punya kami lagi Tuhan, tapi hidupku adalah kepunyaan-Mu. Hidupku adalah miliknya Engkau, miliknya Yesus Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menyenangkan-Mu Bapa. Pakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Tidak ada keinginan kami lagi di dunia ini selain untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Lord, karena kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu hanya datang daripada-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami ada di tempat ini, tapi itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang
datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Amin. Dalam hidupku. Inilah kepastian iman kami di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan Allah. Kau jauh melihat sampai kedalaman hati kami, dan untuk itulah kami datang hari ini kepadamu, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan, karena kami butuh Tuhan. Dan kami berani berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah memberkati kami, sudah menolong kami, dan sudah menuntun kami. Tuhan, saatnya kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Allah. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, terima kasih dalam Tuhan, baik yang studio, di rumah, maupun hari ini mungkin di jalan, sama-sama ikut ibadah live streaming di Bersetia pada malam hari ini. Kita ini sampai kepada bagian yang ketiga, bagaimana kita mengenal Tuhan. Maka untuk menggenapi istilah tak kenal maka tak sayang, semakin kita mengenal Tuhan tentu akan semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan tentu kita akan semakin hidup berkenan kepada Tuhan, dan semakin hidup berkenan kepada Tuhan tentu kita juga akan semakin berserah dan bersandar kepada Tuhan, karena kita benar-benar bangga memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita belajar bahwa Yesus sebagai aliran sungai di tanah kering. Yang kedua, kita belajar bagaimana Yesus diibaratkan, digambarkan sebagai fajar pagi, sinar pagi, sinar fajar pagi. Dan hari ini kita akan belajar firman dari Yesaya 22 ayat yang ke-23. Yesaya 22 ayat yang ke-23 khusus kita akan belajar pada malam hari ini. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya." Saudara, malam hari ini saya memberi tema adalah bahwa Yesus sebagai paku yang kokoh, ya, sebagai paku yang kokoh atau sebagai gantungan yang kokoh. Saya tertarik dari kalimat firman yang katakan gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Ini adalah gambaran yang diberikan hari ini, gambaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita seringkali menggantungkan sesuatu karena kita tahu pakunya itu kokoh, berada pada tembok yang kokoh juga. Sehingga kita bisa memberikan gantungan itu, membuat ada jam digantung, kita percaya betul ada yang lain digantung, asal jangan orang yang digantung. Ya, tapi saudara perhatikan, itu ada tembok yang kokoh. Nah, itu gambaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan pada paku atau paku pada tembok yang kokoh, itu adalah nama yang diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tempat kita bersandar, tempat kita bergantung. Makanya tidak salah ketika kita berani menyanyikan di hadapan Tuhan, "Kau Tuhan jadi sandaranku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya." Perhatikan berikutnya, "Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya." Perhatikan, ini satu ungkapan laku bahwa hidup kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Allah, berserah kepada Allah. Nah, bergantungnya pada siapa? Tuhan digambarkan di sini sebagai paku yang melekat pada tembok yang kokoh, dan kita bergantung di situ. Artinya apa? Ada ketenangan,
ada kedamaian, ada keamanan, ada di situ jawaban kenapa yakin bahwa kita tidak mungkin dibiarkan terjatuh. Itu berarti bersama dengan Tuhan ketika kita hidup bergantung kepada Tuhan, karena Yesus adalah paku tempat kita bergantung. Sebagai julukannya, sebutannya hari ini, maka tidak salah kita bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada manusia, waduh, hari-hari ini kita tidak bisa diharapkan lagi. Bergantung kepada obat-obatan, bergantung kekayaan, bergantung kepada jabatan. Kita melihat tokoh-tokoh yang tiba-tiba berpulang. Apakah kekurangan obat, apakah kekurangan alat, apakah kekurangan segala tenaga medisnya. Tetapi ternyata kan semua tergantung kepada Allah. Demikian juga tadi kita menyaksikan bagaimana ada satu perusahaan yang katakan meskipun masa COVID tetap saja bisa eksis. Kenapa? Karena bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yesus sebagai paku pada tembok yang kokoh tempat kita bergantung. Mari kita simak beberapa hal tentang kuasa yang dimilikinya, kenapa dan bagaimana alasannya kenapa kita bergantung kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, kenapa kita bergantung kepada Allah? Karena kuasanya mengikat hidup kita. Karena kuasanya mengikat hidup kita. Kenapa bisa demikian? Ibarat paku, gambaran tadi sebagai paku ya, yang dapat mengikat, menyatukan dua potong kayu. Paku itu gak terlalu besar loh. So kalau besar pakunya maka disebut besar pasak dari tiang. Gak bisa. Paku yang kecil-kecil itu bisa menyatukan kayu, lalu kemudian kayu itu menjadi kokoh dan tidak tergoyahkan hanya karena disatukan oleh paku. Nah, saudara perhatikan di sini. Demikian inilah kasih kuasa Tuhan terhadap umatnya. Ketika kita bersandar betul kepada Tuhan sebagai sumber kasih, tempat kita bergantung karena dia adalah paku yang kokoh, yang ada tembok yang kokoh, maka sekali kita bergantung kepada Tuhan, firman Tuhan menyebutkan bahwa kita tidak mungkin bisa dipisahkan lagi dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sudah melekat. Kenapa? Kata firman Tuhan, barang siapa menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Melekatnya begitu luar biasa karena kita diadopsi untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan kalau kita sudah diadopsi, maka haknya, statusnya kita bukan lagi anak angkat, bukan lagi anak, bukan lagi yang lain orang numpang, tetapi kita benar-benar sudah dianggap menjadi anak. Kita bisa berkata, siapa saya? Anak Allah. Siapa kita? Anak Tuhan. Dan kalau anak itu, kalau kita belajar firman Tuhan, anak bungsu yang dosanya sebegitu besarnya pun, ternyata Bapa itu sangat menanti-nantikan kembalinya anak yang hilang itu untuk kembali bersama-sama. Artinya kalau kita ini menjadi orang-orang yang memikat kasihnya dengan Allah, tentu Tuhan itu sangat merindukan kita untuk kembali. Sangat bersedih ketika kita mungkin jauh dari Tuhan, sangat senang ketika kita mau dekat dengan Allah, bersandar kepada Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, kasihnya yang begitu dekat. Dan kasih dengan Tuhan itu kalau kita belajar dari Efesus pasal yang kelima, itu diibaratkan seperti hubungan suami dengan istri yang tidak terpisahkan. Di bagian lain Efesus pasal 5 yang kita lihat kalau mulai ayat 22, dan ini adalah menggambarkan atau menceritakan tentang hubungan antara Kristus dengan gereja, antara Yesus dengan jemaatnya. Digambarkan seperti orang yang masuk ke dalam satu pernikahan yang Alkitab bilang apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia, yang tidak terpisahkan. Begitu luar biasanya. Jadi sekali kita bertemu dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita, meskipun seringkali kita tidak setia, kasih Allah ini luar biasa. Sampai kapan? Sampai pada terakhir kita masih diberi kesempatan, selama kita masih bernapas, kita diberi kesempatan untuk terus menikmati kasih-Nya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua, perhatikan di dalam Roma pasal 8 ayat 35. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Penderitaankah? Aniayakah? Firman Tuhan bilang tidak ada. Artinya, sekarang dalam kondisi ekonomi yang sulit, dalam kondisi apapun, mungkin ada banyak orang yang tidak suka sama kita, ada banyak orang yang iri dengan kita, ada banyak orang yang mencoba menjatuhkan kita.
Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan sedang jauh dari kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi keadaan situasi yang ada, ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita tetap ada di dalam gantungan yang kokoh, bersama di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan percayalah, kalau kita melekat ada di dalam kasih Tuhan, sebagaimana pokok atau ranting anggur yang melekat kepada pokok anggurnya, tidak akan pernah kekurangan nutrisi, sehingga kemudian bisa menghasilkan buah pada waktunya, dan selalu segar daunnya. Apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Saudara, ini yang kita imani. Itulah makanya kita tetap bergairah menikmati kasih Tuhan. Lalu berikutnya, jika ia yang menutup, maka tidak ada yang bisa membukanya kembali. Sebaliknya, jika ia sudah membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau dia yang mengangkat kita, tidak ada yang bisa menurunkannya. Dalam kitab Wahyu pasal 37. Satu gambaran yang luar biasa ketika kita melekat kepada kasih Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, sehebat apapun orang akan menggoncangkan kita, selama kita tidak berpaling kepada goncangan yang mengganggu itu, tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana perdebatan, perbincangan antara iblis dengan Allah ketika permasalahan Ayub. Allah tahu betul kapasitas iman Ayub. Allah tahu betul bagaimana dia mencintai Tuhannya. Maka ketika iblis mencoba berizin kepada Allah, dia katakan, silakan ambil semuanya, tapi tidak jiwanya. Begitu mengasihinya. Sebab itulah Tuhan bilang, buat apa kita memiliki seluruh dunia kalau kita binasa? Bukan dunia tidak mau dibutuhkan. Sebab Tuhan katakan, kalau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Jadi ada satu keseimbangan. Nah, itulah demikian juga ketika hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang diberikan kepadaku tidak ada yang bisa mengambilnya. Kita juga sama. Orang percaya yang ada di dalam Tuhan itu tidak akan mungkin bisa akan dilepaskan lagi, kecuali kitanya yang melepaskan diri, kecuali kitanya yang tidak mau melekat kepada Tuhan. Jadi kuasa Tuhan mengikat, memikat dan mengikat hidup kita itu mutlak. Untuk itulah kita bersyukur punya Allah di dalam nama Yesus. Allah kita bernama Yesus yang sekali mengasihi kita, siapapun kita, seperti apapun bentuknya kita, seperti apapun tingkat pendidikan kita, dimanapun kita ditempatkan, kasih Allah sama. Inilah kebanggaan kita dalam kondisi apapun. Mari kita belajar untuk menikmati kasih Tuhan itu. Tidak ada tempat yang tersembunyi untuk Allah bisa menunjukkan kasih-Nya. Yang kedua, saudara perhatikan, kuasanya dinyatakan melalui hal-hal yang kecil. Ada begitu banyak orang tidak berterima kasih kepada Tuhan ketika mendapatkan yang kecil. Ada begitu banyak orang yang kecewa ketika Tuhan kasih kecil. Ada orang yang tidak menerima, bersungut-sungut ketika hanya menghasilkan sedikit. Banyak orang tidak bisa menerima ini dalam keadaan begini. Saudara perhatikan di situ. Suatu kali janda di Sarfat datang kepada Elia. Dia hanya punya tepung sedikit saja. Tapi Elia bilang, ayo berikan dulu kepadaku. Dia tidak menolak firman Tuhan. Dan ternyata ketika dia yang kecil tepung yang sedikit itu, firman Tuhan bilang bahwa dia tidak pernah kekurangan sampai musim panen berikutnya. Kenapa? Karena dia melekat kepada kasih Allah. Seorang janda nabi, malu juga sebenarnya ya, nabi tapi punya jandanya kemudian punya utang banyak. Datang kepada Nabi Elisa. Dia menceritakan tentang bahwa dia, hambaku atau hambamu ini, suaminya adalah seorang nabi, tetapi kemudian meninggal dan meninggalkan tanggungan yang begitu besar. Elisa bilang, kamu punya apa? Hanya punya buli-buli kecil berisi minyak. Elisa tidak tertawa. Elisa tidak mentertawakan. Elisa tidak mungkin, ngapain segitu, tidak. Tapi Elisa bilang, cari bejana di tetanggamu, tapi jangan terlalu sedikit. Dan Alkitab bilang, ketika dia betul datang kepada tempat yang tepat, pribadi yang tepat kepada Tuhan, atas perintah, dia taat betul kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan menyebutkan, sampai anaknya bilang, sudah penuh semua, minyak dalam buli-buli yang kecil itu tidak pernah habis.
Mari kita melihat apakah kita hari-hari ini juga kecewa terhadap apa yang kita dapatkan. Tuhan, ini terlalu sedikit. Tuhan, mana cukup. Tuhan, ini kurang. Saudara, kurang menurut kita perhitungan matematika kita. Tapi Tuhan bilang, ketika engkau melihat yang kecil ini, mempercayakan yang kecil ini, saudara perhatikan, maka kita percaya kemudian yang kecil itu akan berubah menjadi besar. Sebagaimana paku adalah sesuatu yang kecil, tetapi dapat menentukan perkara yang besar. Paku plafon ini kecil-kecil, tapi kita bisa melihat plafon ini bisa nempel bukan dengan paku yang besar. Bangunan rumah ini digabungkan dengan paku-paku yang kecil juga, tetapi bisa menentukan perkara besar. Kalau kita melihat sepeda motor, kita sering menghargai apa coba? Mungkin tangkinya yang gede, stangnya yang gede, bannya yang gede. Tapi ada tutup dop, pentil ya, kecil banget itu. Dan itu menentukan kalau itu bocor, motor juga nggak bisa dipakai apa-apa. Kadang kita nyepelekan, nggak apa-apa. Demikian juga di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, coba kita mau belajar dalam kuasa Tuhan. Itu seringkali berasal dari perkara yang kecil. Ketika Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, pada waktu itu dia sudah berada di penyeberangan. Dia sampai di tepi laut Tiberau, saudara. Kita sudah tahu ceritanya ini bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri ketika dari belakang datang penyerang yang akan menghancurkan mereka. Berlari kemana? Allah tidak menyuruh Musa, bikin dong jembatan, kapan mau jadinya? Tapi Allah bilang kepada Musa, pukulkan dengan apa? Tongkat. Tongkat itu bukan tongkat yang besar yang bisa jadi jembatan, yang mampu menghubungkan seperti di film-film dengan tweet bisa sampai ujung sana. Tetapi tongkat ini adalah tongkat yang benar-benar tongkat gembalanya Musa yang sangat kecil. Tetapi tongkat yang kecil itu kalau kita percayakan kepada Tuhan, maka kuasanya begitu jadi luar biasa. Coba kita belajar bagaimana kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan yang kecil ini. Kita punya uang 1 juta, tapi kalau hilang 500 rupiah saja, jumlahnya kan kurang 1 juta. Tapi ternyata kalau yang 500 ketemu di jalan, di mana orang nggak ini cuma 500, dilirik tok. Coba kalau yang jatuh itu 100.000, kira-kira gimana? Rebutan kan? Ya, seperti anak-anak yang suruh ini kan, anak-anak yang suruh, nah tolong belikan kopi. Berangkat ke warung beli kopi, udah 1 jam anaknya nggak pulang-pulang. Lo kok nggak pulang-pulang? Nah iya pak, tadi ribut ya. Ribut apa? Ada orang nyari uang. Ketemu nggak? Enggak. Lah kamu ikut nyari nggak? Enggak. Lo kenapa? Lah uangnya ada di bawah kaki saya. Kenapa semua ribut nyari segitu? Tapi kalau kecil 500 rupiah lah cuma gopek gak apa-apa. Coba perhatikan. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, mujizat untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, dibuat dari apa coba? Hanya 5 roti 2 ikan kan? Tadi laut Tiberau terbelah hanya dengan jembatan, dengan tongkat yang kecil aja. Hanya 5 roti 2 ikan. Apakah Yesus tidak bisa, atau mungkin di situ tidak ada pabrik? Enggak, Yesus memang sengaja kok. Alkitab bilang, firman Allah bilang, padahal Yesus juga tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi dia bilang kepada murid-muridnya, mereka harus diberi makan. Yesus nyuruhnya sudah di tempat yang sore dan jauh dari ini, harus diberi makan. Tapi perhatikan, muridnya bilang ada 200 dinar, mana cukup? Yesus gak pernah nanya jumlah loh. Tapi Yesus nanya, yang dibutuhkan Tuhan adalah bagaimana kita mensyukuri, mengikhlas, menerima apa yang Tuhan berikan yang kecil itu. Sampai ada orang yang datang, Andreas datang, guru, ini ada anak bawa roti, 5 roti dan 2 ikan. Yesus tidak mentertawakan, halah cuma segitu, tidak. Yesus bawa yang kecil itu, dan dia mulai pecah-pecahkan. Ternyata yang sedikit itu mampu mencukupkan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki dan anak-anak dan wanita. Masih ada sisa 12 bakul. Artinya kita mau belajar, kita rindu bahwa karir juga dimulai dari bawah. Kita juga bisa, mungkin tiba-tiba bisa sih kalau tertentu mungkin jadi besar.
Tetapi kita mau belajar didik Tuhan untuk memulai dari hal yang kecil, mensyukuri apa yang kecil, melakukan dengan tekun setiap Tuhan yang percayakan. Mujizat air menjadi anggur. Air dari beberapa tempayan saja bisa untuk mencukupkan, memberikan anggur untuk semua pesta. 6 tempayan saja sudah cukup di situ dan tidak pernah kekurangan. Berapa banyak di antara kita kondisi gini yang mengeluh, yang tidak bisa bersyukur, yang mengeluh terhadap keadaan, yang tidak bisa menikmati keadaan. Kenapa? Karena khawatir takut kurang, karena khawatir takut gak cukup, karena khawatir terus di sininya deg-degan terus, gak nyaman terus, sininya pusing terus. Padahal Tuhan katakan cukup sebenarnya kok kalau kita berikan kepada Tuhan. Yang kecil di antara manusia, di mata manusia, justru kadang yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Ketika Yesus selesai khotbah di bukit, Dia tidak mencari orang-orang hebat di antara ahli Taurat, di antara orang Farisi, di antara orang-orang Saduki di sana. Tetapi Tuhan turun dari bukit untuk menemukan orang yang kecil di pemandangan mereka, orang yang tidak dihiraukan di pemandangan mereka, orang yang tidak pernah diperhitungkan di pemandangan mereka. Siapa? Orang yang kena sakit kusta. Tapi Tuhan tahu betul bahwa yang kecil itu punya potensi untuk menyaksikan kemuliaan Allah. Mungkin hari ini kita merasa saya tidak berguna, saya tidak lebih dari yang lain, mungkin saya tidak layak. Begitu banyak orang yang mengukur dirinya dengan berdasarkan pendapat orang dan stigma yang ada pada dirinya. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, firman Tuhan menyebutkan bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang mengasihi Tuhan. Apa hubungannya? Orang yang sudah mati aja yang mengasihi Tuhan itu berharga, apalagi ketika kita masih hidup. Makanya kita jangan menyepelekan kehidupan kita. Jangan merasa saya tidak berguna, saya tidak layak, saya terpinggirkan. Ini akan kita bahas pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan mencari orang yang terpinggirkan. Tuhan mencari orang yang dikucilkan. Maka kalau Anda hari ini sedang dianggap kecil di mata manusia, Tuhan katakan yang terkecil di mata manusia justru yang terbesar di hadapan Allah. Berharga di hadapan Tuhan. Bahkan yang dianggap bodoh oleh manusia akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Saudara, mari kita mau belajar untuk menikmati ini. Betapa hebatnya Tuhan sebagai gantungan di dalam hidup kita, sebagai paku yang tertanam pada tembok yang kokoh, dan kita bergantung, maka kita aman di dalam lindungan Tuhan. Yang berikutnya adalah jika kita setia terhadap perkara yang kecil. Apa yang dibutuhkan ketika menghadapi hidup ini? Kesetiaan. Setiap perkara yang kecil Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa orang tidak bisa bersyukur? Karena kita membandingkan, oh saya baru 5 tahun kok segini, dia yang baru ini kok begitu. Kita mulai kecewa, pindah lagi, belum mapan, pindah lagi, belum mapan, pindah lagi. Kapan kita bisa kokoh? Sebagaimana pohon yang hebat pun kalau terus dipindah, tidak akan maksimal pertumbuhannya, tidak akan maksimal menikmati hasilnya. Dan demikian juga dalam hidup kita. Ayo kita setia dulu terhadap perkara yang kecil. Melayani dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bekerja. Kita belajar untuk menekuni, sebab promosi itu datangnya dari Tuhan. Kekayaan itu datangnya dari Allah. Bahkan firman Tuhan menyebutkan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, mengumpulkan hartanya itu buat siapa? Buat orang yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, saudara, Yesus adalah paku yang kokoh, yang di dalam paku yang kokoh di tembok yang kokoh, sempat pergantungan hidup kita. Itu artinya Yesuslah tempat yang tepat bagi segala beban dan masalah kita. Ya, di kamar mandi selalu ada gantungan di situ. Apa saja yang digantung coba? Ada anduk, ada baju, ada tempat sabun, mungkin ada apa lagi, kadang ya, tempat pel, semua digantung di situ. Nah, nempel saja sampai besok juga begitu. Dan perhatikan, ini satu hal. Pada paku kita gantungkan apa yang menjadi beban hidup kita. Dan dia tidak pernah menolak loh nggak di sana. Baju kotor, oke, ya kan? Baju bersih, oke. Baju sobek juga yes.
Belum pernah ada gantungan di kamar yang mengatakan begitu baju kotor, wih sorry ya, kita kotor. Ya, kecuali Vio kalau mau mandi katakan memegang gayung, bilang Ais jangan pegang, bukan murimnya. Ya, padahal alasan malas mandi aja gitu ya. Dan berarti digantung nggak apa-apa. Ini mas gantungan baju kotor, nggak pernah nolak, sorry ya, ini khusus buat baju bersih, nggak pernah. Semua boleh digantung, yang nggak boleh itu orangnya yang digantung. Di paku itu semua bisa. Itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah menolak beban apapun, persoalan apapun, siapapun yang mau bergantung hidupnya kepada Dia untuk menggantungkan semua beban hidupnya. Bukankah ketika Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu ditujukan kepada setiap orang yang mau datang kepada Tuhan dan yang berbeban berat. Malam hari ini mari kita belajar. Kita mengenal satu pribadi atau Tuhan Yesus dalam pribadi yang begitu luar biasa. Dia seperti paku tertancap pada tembok yang kokoh sebagai gantungan di dalam hidup kita. Beban apa? Persoalan apa? Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Baik itu beban pribadi, beban gereja, beban keluarga, beban bangsa, beban negara, bahkan beban dunia. Beban siapapun dan kondisi apapun. Tidak pernah ada kelas-kelas di situ. Tapi Tuhan mau memberikan, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kelepasan kepadamu. Malam hari ini kita mengenal pribadi Tuhan. Kalau kemarin pribadi Tuhan sebagai pribadi seperti sungai yang mengalir di padang yang kering, yang akan memberikan kehidupan dan kesegaran. Yang kedua, Allah sebagai sinar pagi yang memberikan kehidupan juga, semangat yang baru, hari yang baru, untuk beraktivitas yang baru, harapan yang baru. Hari ini kita belajar Allah sebagai paku yang tertancap pada tembok yang kokoh untuk kita menggantungkan seluruh hidup kita. Paku adalah satu hal yang kecil tetapi yang bisa mempersatukan. Paku adalah tempat untuk kita bisa menggantungkan bagaimana kehidupan kita, permasalahan kita, seberat apapun persoalan kita, Dia adalah tempat gantungan kita yang kokoh, tempat sandaran hidup kita yang kokoh. Mari kita datang, kita bersyukur di hadapan Tuhan untuk menikmati Tuhan yang baik ini. Nyanyikan pujian tadi, Kau Tuhan, harap sandaranku. Kau Tuhan jadi sandaranku. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan jadi sandaranku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi sandaranku. Kau Tuhan jadi sandaranku. Tuhan, ini doa kami. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya dengan iman. Nyanyikan pujian ini. Engkau sandaran kami, Engkau tempat kami bergantung Tuhan. Engkau yang sanggup mengikat kehidupan kami yang tidak terpisahkan lagi dengan Engkau. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada
semakin mengenal Tuhan, kami semakin bangga kepadamu. Engkau laksana sungai yang mengalir di tanah kering, yang memberikan kepada kami pengharapan, kehidupan, keberhasilan, kesejukan, kesegaran. Engkau laksana sinar fajar pagi hari, yang membuat kami memiliki pengharapan tentang hari yang baru, kehidupan yang baru, semangat yang baru. Engkau laksana paku yang tertanam pada tembok yang kokoh, tempat kami bergantung, paku yang sanggup mempersatukan kami dengan Engkau siapapun kami, yang tidak bisa dipisahkan lagi dari kasih Allah. Paku yang mampu untuk membuat yang kecil tapi kemudian bisa menjadi besar. Untuk kami belajar mensyukuri terhadap hal-hal yang kecil, untuk kami belajar mau menapaki dari mulai yang kecil, untuk kami belajar untuk menikmati hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena kami tahu waktunya promosi datang dari Allah, peninggian datang dari Tuhan, sebagaimana Engkau berkata, kalau aku yang sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Ketika kami sudah kami diangkat oleh Engkau, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menurunkannya. Demikian juga di dalam kehidupan kami, tidak ada yang sanggup merendahkan kami ketika Engkau meninggikan kami, Tuhan. Untuk itu kami mau belajar. Seringkali kami merasa kami tidak layak, seringkali kami merasa kami tidak mampu. Tapi hari ini Tuhan, seberapapun kami punya Allah yang besar. Bahkan Engkau sendiri berkata, roh yang ada dalam hidupmu itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia. Paku itu lambang, gambaran untuk kami bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat siapa kami, di mana kami berada, kedudukan kami seperti apa. Ketika Engkau berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang letih lesu, siapapun, kita punya hak untuk datang kepada Tuhan dan menerima kelegaan yang dari Allah. Tuhan, Engkau tahu betul pergumulan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu betul apa yang menjadi pergumulan kami, kesulitan kami. Hari ini kami bawa semua kepadamu, Tuhan. Karena Engkau lah jawaban di dalam kehidupan kami. Kami yakin ada mujizat, kami yakin ada kuasa Allah yang sanggup tetap memimpin kami dari anugerah kepada anugerah, dari kemenangan kepada kemenangan. Karena kami hidup berjalan dengan iman. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, berkati setiap rumah tangga yang hari ini ikut live streaming, berkati mereka yang kemudian nanti akan terus membuka channel ini, Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih, berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin kami, berkati kota kami, berkati masyarakat yang ada. Kami bersyukur kepada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut bersama-sama keberkatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa pada hari Minggu. Kita akan belajar yang terpinggirkan, yang dicari oleh Tuhan.